Hampir semua pendeta, termasuk saya, akan selalu senang kalau mengunjungi sebuah gereja dan melihat gereja itu mengalami pertumbuhan. Apalagi kalau jemaatnya tambah banyak. Apalagi jemaatnya antusias, bersemangat, tekun. Maka sebuah ibadah bisa sangat menyenangkan dan menggairahkan. Bukan hanya untuk jemaat, tetapi juga sang pendeta tersebut. Hampir semua kebanyakan pendeta selalu demikian. Tapi berbeda kalau para pendeta berkunjung di satu gereja ini. Jemaatnya tambah banyak dari tahun ke tahun, tapi bukannya senang, tetapi malah sedih. Tahu kalau memimpin ke gereja di mana? Gereja yang berada di dalam penjara. Dan itu sangat menggetarkan. Setiap tahun gereja kami selalu mendapatkan kesempatan memimpin ibadah di lapas kelas 1 Porong. Dan di sana jelas kalau Bapak Ibu pernah tahu informasi, di sana untuk para narapidana yang kelas besar, kelas kakap, bisa gembong narkoba, bisa kasus pembunuhan, dan betapa menyedihkan kalau memimpin ibadah jemaatnya narapidana dari tahun ke tahun kok tambah banyak. Berarti menyedihkan, banyak orang Kristen jadi kriminal dan masuk penjara. Tapi yang paling menggetarkan pengalaman memimpin di dalam penjara bukanlah ketika memimpin ibadah saja. Ada pengalaman-pengalaman kalau berbicara doa selalu menggetarkan. Bagaimana tidak menggetarkan? Seorang datang terus kemudian setelah ibadah selesai, "Pak, mohon saya didoakan ya." Saya berharap bahwa dia akan berkata, "Pak, saya didoakan, semoga nanti saya pulang, diterima oleh keluarga dan saya bisa hidup bersama dengan keluarga dan mengampuni kesalahan saya." Saya berpikir demikian. Tapi jauh daripada apa yang saya pikirkan, ternyata orang tersebut mengatakan, "Pak, mohon saya didoakan karena bulan depan saya akan dihukum mati." Dan maka berdoa bisa sangat menegangkan. Berdoa bisa sangat diselimuti ketegangan yang luar biasa. Tentu kita tidak mau terjebak pada soal moralitas, apakah dia melakukan kejahatan yang begitu sangat jahat sehingga pada akhirnya dihukum mati. Kita bisa saja berjibaku dengan moralitas kita sebagai orang Kristen. Tapi di satu sisi harapan doa dari orang ini sebenarnya mau kemana? Di apa yang diharapkan dari didoakan? Lalu kemudian seorang ini berkata, "Saya didoakan supaya saya tetap tenang dalam Tuhan." Ya sudah, jadilah kehendakmu. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu rumusan doanya. Nah, berdoa memang bisa sangat menegangkan kalau kita menghadapi situasi-situasi yang menegangkan seperti ini. Berdoa bisa juga menjadi sesuatu yang melegakan. Kalau kemudian kita bercerita dengan satu teman sahabat lalu curhat dan kemudian saling mendoakan, ada kelegaan. Berdoa juga bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita berdoa di tengah orang yang ulang tahun pribadi ataupun pernikahan, suasana sukacita. Tapi dalam kehidupan kita juga tahu doa juga bisa sangat membosankan. Doa bisa sangat menjenuhkan. Bapak Ibu pernah rasanya jenuh atau bosan berdoa? Ya pernah Pak. Apalagi kalau doa syafaat panjang banget Pak. Gitu ya. Bisa saja kita beribadah banyak doanya, tapi doa syafaat karena paling panjang. Sekalipun juga ada banyak orang yang sangat suka dengan doa syafaat karena makin panjang. Makin panjang makin kualitas terlapnya itu indah. Nah, bisa seperti itu kan? Saya senang Pak kalau doanya panjang Pak.
Tidur di gereja itu kan sedikit tapi berkualitas, Bapak Ibu. Percayalah, Bapak Ibu tidur 1 jam di rumah itu bisa sangat pendek sekali. Tapi kalau Bapak Ibu ketiduran di gereja 15 menit saja, pendek, itu bangun langsung seger gitu. Karena itu saya tidak pernah melarang kalau jemaat tertidur, silahkan kalau mau tidur, boleh. Selama saya yang berkhotbah, Bapak Ibu tidur boleh loh Bapak Ibu. Asalkan jangan ngorok dan lindur begitu saja. Karena memang sebenarnya persoalan tidur ini ya ada nats-natsnya juga sebenarnya. Bapak Ibu tahu Salomo ya. Salomo itu kalau berdoa di bait Allah, terus kemudian Allah pernah kan berkata bahwa Salomo minta apapun aku akan berikan kepadamu. Kerajaan, kekuasaan, umur panjang aku akan berikan padamu. Lalu Salomo berkata, dia minta hati yang dapat menimbang perkara. Orang Kristen menerjemahkan itu adalah kebijaksanaan atau hikmat kita. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Raja-Raja, pada ayat berikutnya maka terbangunlah Salomo di bait Allah. Berarti Salomo dalam keadaan tidur. Jadi tidur bisa saja berjumpa dengan Tuhan. Bangun-bangun berhikmat seperti Salomo. Jadi tidur di gereja itu jangan disalahkan. Jadi, tapi itu baru satu versi Bapak Ibu. Ada versi yang kedua. Bapak Ibu tahu Paulus ya? Paulus itu pernah berkata bahwa aku punya duri dalam daging. Duri dalam daging itu para penafsir Perjanjian Baru menafsirkan Paulus ini gagap, katanya begitu. Jadi gagap. Ada hampir kebanyakan ada yang menafsirkan demikian. Jadi Paulus ini pinter nulis tetapi nggak jago berkhotbah. Beda dengan Apolos. Apolos ini sangat karismatik. Kalau berkhotbah luar biasa, cuma nggak jago nulis. Sehingga kita tidak dapat menemukan tulisan-tulisan Apolos. Tapi para penafsir selalu percaya bahwa Apolos itu punya karisma yang luar biasa, begitu. Berbeda dengan Paulus, Paulus jago nulis, bahkan tulisannya ribuan tahun sampai hari ini kita tetap baca. Hanya saja bedanya, Paulus ini tidak jago berkhotbah. Karena apa? Dia punya duri dalam daging, dan para penafsir mengatakan dia punya sakit gagap. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul, ada sebuah peristiwa Paulus berkhotbah. Dan pada waktu berkhotbah ada jemaat yang tidur lalu jatuh, saudara. Bisa dibayangkan kalau pendeta nggak gagap saja bisa bikin ngantuk, apalagi Paulus yang gagap. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu, jemaat GKI Memerisi Indah gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi ada satu jemaat tertidur lalu jatuh karena dia duduk di jendela dan mati. Walaupun endingnya dibangkitkan sih begitu. Jadi kalau tidur di gereja cuma ada 2 pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama, Bapak Ibu bangun berhikmat seperti Salomo. Atau pilihan yang kedua, Bapak Ibu bangun langsung di surga. Jadi pilih saja mau tidur di mana, di bagian mana, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya lanjutkan. Berdoa bisa sangat membosankan, bisa saja juga melelahkan, menjenuhkan. Mengapa begitu? Karena doa bisa saja menjadi sebuah rutinitas yang tidak melegakan. Orang bisa lelah berdoa karena dia berharap sesuatu yang sangat besar, karya Tuhan dinyatakan, tapi tak kunjung doa itu juga dijawab. Maka doa menjadi sebuah perjalanan yang tidak mudah sebenarnya dalam kehidupan beriman. Maka wajar kalau para murid-murid Yesus kemudian berkata kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah para murid-murid ini tidak bisa berdoa atau tidak pernah berdoa? Tentu mereka berdoa. Karena orang Yahudi sejak dari kecil mereka selalu punya tradisi untuk bisa baca Taurat, lalu kemudian bisa menyanyikan mazmur-mazmur.
Jadi persoalan berdoa sebenarnya bagi orang Yahudi adalah hal yang sangat biasa. Sejak dari kecil mereka sudah diajarkan untuk berdoa. Tapi doa yang seperti apa? Bahkan para murid kemudian menyebutkan, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Para murid-murid Yesus ini terinspirasi dari seorang guru lain yang bernama Yohanes. Dan sangat mungkin ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes yang mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Apa yang menarik dari Yohanes sebenarnya yang membuat para murid Yesus ini terinspirasi dari Yohanes, sang guru yang lain selain Yesus? Bapak Ibu, pada saat Yesus hadir di dunia, di Israel, orang Yahudi itu terbagi kelompok-kelompoknya. Setidaknya ada 4 golongan atau 4 kelompok yang terjadi dalam tatanan kehidupan orang Israel pada saat zaman Yesus itu hidup. Yang pertama itu kelompok Farisi. Bapak Ibu pernah mendengar. Orang kelompok Farisi ini jago tradisi tulis, jago tradisi lisan, dan mereka sangat tertib dengan ritus-ritus agama. Makanya kalau jam tertentu ibadah, berdoa, jam pada saat itulah dia juga akan berdoa. Yesus pernah mengkritik seorang Farisi yang berdoa di tengah pasar. Mengapa? Kalau misalnya dia datang ke pasar, pas jam 12 jamnya berdoa, ya dia langsung berdoa di situ. Bukan karena ingin pamer, karena mereka sangat taat dengan tradisi-tradisi ritus mereka. Jadi jam segitu ya sudah beribadah. Dia bisa mengadah, dia menyebut Tuhan dengan tradisinya seperti itu. Jadi orang Farisi sangat kental, sangat kuat dengan tradisi keagamaan. Tapi kita tahu bahwa orang Farisi ini sebenarnya kalau dengan pemerintahan Romawi yang sedang menjajah pada saat itu agak netral. Di satu sisi tidak membela, di satu sisi juga tidak menolak. Tapi Farisi jelas secara pengajaran dia pro tentang kebangkitan. Nah, ada kelompok yang kedua yaitu kelompok Saduki. Kelompok Saduki ini kelompok elit bait suci. Jadi kalau kelompok Farisi itu adalah kelompok orang keagamaan yang berada di desa-desa, di kampung-kampung, pelosok-pelosok, di seluruh perkotaan ada. Tapi kalau Saduki hanya elitis, hanya di bait suci saja. Orang ini kuat tradisi tulisnya, lisannya tidak begitu kuat, tidak mengikuti ritus-ritus keagamaan seperti orang Farisi gitu ya. Dia hanya taat pada tradisi tulis, tapi dia pro dengan pemerintahannya Romawi. Dia mengikuti para penjajah itu. Dari segi pengajaran mereka tidak percaya kebangkitan. Gitu. Ada kelompok yang ketiga yaitu kelompok Zelot. Bapak Ibu pernah dengar ya, salah satu murid Yesus adalah Simon orang Zelot. Kelompok Zelot ini kelompok nasionalis. Mereka sangat menolak pemerintahan Romawi dan mereka percaya bahwa kebangkitan Israel itu bisa ditegakkan dengan berjuang melawan penjajah. Mereka melawan Romawi, terus kemudian mereka juga percaya adanya kebangkitan. Banyak penafsir percaya bahwa 2 orang yang disalibkan di kanan dan kiri Yesus itu kemungkinan besar adalah orang Zelot. Mengapa? Karena mereka melawan Romawi dan dihukum salib. Gitu. Sangat mungkin juga Yudas Iskariot itu juga adalah, ada penafsir mengatakan dia kelompok kaum Zelot. Sebenarnya dia memperjuangkan hak nasionalisme Israel dan dia melihat Yesus ini kayaknya sesuatu yang baru. Tapi begitu mengikuti Yesus, ternyata Yesus kok berbeda, tidak sesuai yang diharapkan, menggalang kekuatan politik, terus kemudian ingin berusaha melawan Romawi. Dan disitulah Yudas kemudian kecewa, sudahlah Yesus dijual saja, tidak memenuhi ekspektasi nasionalismenya dia. Gitu. Ada penafsir yang mengatakan demikian. Tapi orang Zelot percaya adanya kebangkitan. Makanya dalam diskusi di atas kayu salib, seorang bilang, Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku.
Jadi walaupun dia tahu dia pasti akan mati, tapi akan tiba saatnya raja itu datang. Dan itu jelas gambaran tentang kebangkitan. Dan Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Itu kelompok yang ketiga, kelompok Zelot. Ada kelompok Herodian sebenarnya yang pro dengan Herodes, tetapi ini sangat politis. Tapi ada kelompok yang berikutnya, yang selalu menarik perhatian kalau orang ini datang ke kota, yaitu kelompok Eseni. Kelompok Eseni ini adalah kelompok orang Yahudi yang tinggal di pegunungan pesisir, memilih untuk minggir, tidak berada di keramaian, menolak hiruk pikuk perkotaan, menolak hiruk pikuk bait Allah, karena di sana ada banyak sekali kecurangan-kecurangan dan manipulasi begitu. Tetapi mereka memilih untuk menepi dan berdoa, hidupnya asketis. Mungkin kalau dalam dunia modern seperti orang pertapaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah retreat ke pertapaan, terus ada biarawan-biarawati yang berdoa, mirip seperti itu. Cara hidupnya nyeleneh, unik begitu. Dan banyak orang kemudian menduga Yohanes itu adalah kelompok Eseni. Dia datang dari padang gurun, pakaiannya kulit onta, makannya madu hutan dan belalang, kurang nyeneh gimana? Sangat unik. Makanya begitu Yohanes masuk dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang-orang langsung bergetar, langsung bertobat. Banyak orang kemudian mau dibaptis oleh Yohanes. Mengapa? Di satu sisi tentu kita bisa menduga pada saat itu di tengah kota Israel Yerusalem ada banyak sekali orang kekeringan spiritual. Orang bisa saja melihat para agamawan, orang Farisi, Saduki, atau pengurus-pengurus bait Allah, imam ataupun para orang Lewi, tetapi tidak memunculkan sebuah gambaran spiritualitas yang menggugah. Begitu muncul Yohanes, luar biasa. Yohanes membaptis ratusan orang. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Injil, bukan hanya orang-orang miskin yang mau dibaptis, orang Farisi pun juga ada yang dibaptis. Betapa Yohanes ini membawa sebuah gerakan yang dahsyat. Maka wajar kalau kemudian murid-murid Yesus kemudian melihat, ajarlah kami berdoa sama loh seperti Yohanes mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Tapi paradigma yang dipakai adalah para murid-murid kemungkinan besar melihat Yohanes adalah seorang Eseni. Tapi Yesus jauh lebih misterius sebenarnya. Lebih misteriusnya apa? Yesus ini kalau dibilang Farisi ya enggak Farisi. Wong dimusuhi banyak orang Farisi. Tetapi dia jago tradisi tulis, pinter tradisi lisan. Dia jelas bukan orang Saduki karena tidak pernah berada di lingkaran bait Allah. Bahkan bait Allah pun diobrak-abrik sama Yesus. Karena seperti sarang penyamun. Kalau dilihat seperti orang Eseni, kok ya tidak Eseni. Penampilannya biasa-biasa saja. Bahkan seakan-akan Yesus itu amat sangat mengenali dunia perkotaan. Makanya perumpamaan-perumpamaan yang diungkapkan Yesus, perumpamaan sehari-hari yang dekat dengan orang yang tinggal di danau, orang yang bertani. Jadi perumpamannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, bukan yang sangat pinggiran sekali. Kalau dilihat apakah dia orang Selot, agaknya juga enggak, karena tidak serta-merta ngomong soal melawan Romawi. Bahkan berikan apa yang terbaik untuk kaisar, berikan saja, sampai seperti itu. Jadi banyak para murid ini sebenarnya cukup misterius dengan Yesus ini, gambaran seperti apa, guru yang seperti apa. Apakah seperti Farisi dengan cara doanya seperti itu gitu ya. Hingga wajar kalau kemudian para murid meminta untuk diajari berdoa dengan ciri khasnya Yesus. Doa yang seperti apa? Kita tahu Bapak Ibu, para murid meminta Yesus mengajari berdoa, mungkin juga karena Yesus memiliki ritus berdoa yang berbeda daripada yang lain.
Kita baca tadi di ayat 1 ya, pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, dia punya tempat-tempat tersendiri untuk berdoa. Jadi ketika Yesus berdoa, mungkin para murid memperhatikan, Yesus ini kenapa sih gitu ya? Berdoanya seperti apa sih? Tidak dijelaskan apakah Yesus menengadah ke langit, ataukah lipat tangan tutup mata seperti kita gitu ya. Kalau tradisi orang Yahudi itu berdoa ya menengadah ke langit Bapak Ibu. Kalau kita tutup mata itu kan versinya guru sekolah minggu. Jadi kita ini garis keturunan para guru sekolah minggu yang mengajari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kan gitu ya. Jadi kita berdoa itu versi guru sekolah minggu, bukan versinya orang Yahudi. Ya enggak apa-apa Pak, yang penting tangannya enggak kemana-mana, kan begitu. Yang penting arahnya kepada Tuhan. Gitu. Nah tidak dijelaskan gesturnya seperti apa, tetapi nampaknya cara hidup berdoa Yesus itu membawa daya tarik. Dan para murid ingin melihat secara mendalam. Lalu Yesus berkata, apabila kamu berdoa, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kata yang pertama yaitu Bapa, atau dalam bahasa Ibrani disebut Abba. Nah, terminologi menyebut Allah sebagai Bapa itu sesuatu yang menarik bagi para murid dan pada zaman saat itu. Mengapa? Bukan berarti dalam tradisi tulis orang Israel Allah disebut Bapa itu enggak ada. Ada. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, Allah disebut Bapa itu ada, cuma tidak lebih dari 15 kali. Jadi sangat sedikit sekali. Itu ada di kitab Ulangan, Yeremia, Yesaya, Maleaki. Di kitab Ulangan itu pada waktu nyanyian Musa, terus di kitab Yeremia, Yesaya, ini adalah pada saat waktu pembuangan. Jadi ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah disebut Bapa itu pada saat momen-momen menderita, momen-momen yang sangat sesak, di pembuangan di Mesir, di pembuangan di Babelonia. Jadi pada saat pembuangan itulah ada terminologi-terminologi menyebut Allah sebagai Bapa, tapi tidak dominan. Yang paling dominan itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang bersabda, Allah yang memerintah, Allah yang memerangi, itu sangat banyak. Sehingga terminologi itu sangat membawa paradigma orang Israel bahwa Allah itu Allah yang transenden, Allah yang amat sangat jauh, Allah yang menghukum, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang spektakuler. Gitu. Jadi paradigma itu sangat kuat dalam tradisi perjanjian lama dan itu turun-temurun. Tapi Yesus kemudian mengambil sebuah cara untuk mengajarkan para murid bahwa Allah adalah Bapa. Gitu. Dan terminologi itu sangat dekat dengan pada masa-masa pembuangan. Allah seperti Bapa itu Allah yang seperti apa? Allah yang dekat Bapak Ibu. Allah yang dekat. Allah yang dihayati dalam kebersamaan. Allah yang bisa memahami. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, teks kita di Injil Lukas ini sebenarnya selalu menjadi dorongan kita untuk berbicara doa itu amat sangat kuat. Bagaimana tidak kalau kita membaca di ayat yang ke-9 misalnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita baca teks ini, dalam paradigma kita itu kan berdoa pasti nanti akan dapat jawabannya. Dan itu selalu menjadi dorongan kita untuk berdoa, berharap kepada Tuhan. Tapi teks ini tidak boleh dilepaskan dari teks sebelumnya, bahwa Yesus berbicara soal sahabat. Jadi pertama-tama berdoa itu bukan soal apa yang didapat atau apa jawabannya.
Berdoa pertama-tama adalah bicara soal kedekatan. Apakah kita dekat dengan Tuhan kita? Dan Yesus mengajarkan itu kepada muridnya. Dekatlah dengan Allahmu yang engkau sebut sebagai Bapa. Dan mendekat kepada Allah ini berarti Allah yang kita hidupi adalah Allah yang bisa diajak komunikasi. Allah yang bisa mendengar, Allah yang bisa merasakan setiap keluh kesah kita, Allah yang bisa diajak curhat, bukan hanya ditarget lalu kemudian suruh memberikan apa yang kita miliki. Tidak seperti itu. Kita bukanlah duduk diam lalu sang raja memberikan apa yang kita perlukan. Tidak seperti itu. Pertama-tama Yesus mengajarkan bahwa berdoa itu adalah soal kedekatan. Dan kemudian Yesus memberikan perumpamaan seorang sahabat. Kalau temannya datang dari perjalanan jauh, dia nggak punya tepung, datang kepada sahabatnya yang lain. Di sana ada diskusi, ada percakapan komunikasi supaya menerjemahkan kehendak yang baik dan benar itu seperti apa. Itu sama halnya kalau kita membaca dalam bacaan yang pertama tadi, Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal 18. Ini kan kisah Abraham dijumpai oleh Tuhan dalam 3 orang tamu. Setelah 3 orang ini dijamu, ini lanjutan bacaan kemarin kan begitu. Lalu Abraham diajak untuk melihat kota Sodom dan Gomora. Kalau kita cermati ada bagian yang menarik, hanya saja tadi tidak muncul dalam bacaan kita. Saya mengajak untuk kita membuka Kejadian 18, lalu ayat 17 dan 18. Kejadian 18 Bapak Ibu. Kita buka ya. Atau Bapak Ibu sudah tertidur, boleh tidur. Cuma ada 2 pilihan, ya gitu ya. Kejadian 18 ayat 17. Saya bacakan ya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Coba perhatikan kalimat 17. Berpikirlah Tuhan. Jadi Tuhan itu punya kehendak mau menghukum Sodom dan Gomora. Tapi karena dia ngobrol dengan Abraham, terus tiba-tiba dia kayak seakan-akan, aku cerita enggak ya kepada Abraham ya, gitu lah. Masa aku mau menghukum enggak ngomong-ngomong Abraham? Lalu kemudian terjadilah percakapan antara Tuhan dengan Abraham. Sampai Abraham ini seperti tawar-menawar Bapak Ibu. Kayak orang tawar-menawar di pasar itu loh Bapak Ibu ya. Ibu-ibu pasti jago menawar gitu ya. Ini kangkungnya berapa? 3.000. Ah janganlah, 3.000, 5.000 dua wes. Ya gitu kan. Biasanya kan begitu ya, tawar-menawarnya jago. Jadi Abraham sampai seakan-akan seperti terlihat tawar-menawar. Kalau misalnya ada 50 orang di sana baik, apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora ini? Kalau ada 50, aku tidak akan menghukum. Terus dikurangi kalau 45, kalau 40 begitu. Tapi poin pentingnya adalah di sana Allah dan Abraham bercakap-cakap. Seakan-akan membuka satu dengan yang lain, menerjemahkan yang benar itu seperti apa. Abraham pun mencoba untuk menerka bahwa Tuhan itu tidak semata-mata langsung menghukum. Tuhan itu juga adil dan penuh kasih. Maka dekat dengan Allah itu adalah menerjemahkan kebenaran apa yang terjadi dalam diri Allah. Apakah kita bisa melihat Allah itu makin kasih, menunjukkan keadilannya, menunjukkan cinta kasihnya, atau sekedar target-target yang ingin kita harapkan saja. Maka berdoa adalah soal dekat dengan sang sahabat, dekat dengan Tuhan yang mau juga mendekat, bukan Tuhan di awang-awang,
bukan Tuhan yang maha kuasa, kita tidak dapat menyentuhnya. Memang, sampai kapanpun yang insani tidak akan dapat menyentuh yang ilahi. Yang ada adalah yang ilahi bermurah hati kepada yang insani. Dan pada saat Allah yang bermurah hati ini, kita terbuka, berkomunikasi, menceritakan. Sampai pada akhirnya kita mengerti kebenaran apa yang terjadi dalam diri Allah untuk hidup kita. Maka berdoa adalah pertama-tama berbicara soal kedekatan, bukan hanya sekedar soal jawaban. Apakah kita makin dekat dengan Tuhan dalam doa kita? Dan yang kedua adalah berdoa itu bicara soal kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bersabda, waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu kita. Kolose pada pasal yang kedua, Rasul Paulus memberi penghiburan kepada jemaat di Kolose, bahwa siapapun yang hidup beriman kepada Kristus, hendaklah berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada banyak nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dari satu ayat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar itu berarti makin mendalam, makin nancap. Akar itu tidak kelihatan, tetapi menopang yang kelihatan. Doa itu tidak perlu kelihatan, tetapi makin dalam dan membangun hidup kita. Berdoa itu bicara soal inti kita makin dekat dengan Tuhan, sampai pada akhirnya kita tahu bahwa yang terbaik kehendak Tuhan itulah berdoa. Berdoa juga membuat kita pada akhirnya dapat dibangun di atas Dia. Dibangun ini berarti kita hidup beriman. Beriman ini berbeda dengan berkeyakinan, Bapak Ibu. Loh kok bisa gitu ya? Saya kasih gambaran sederhana begini. Kalau orang berkeyakinan itu selalu berangkat dari pengalamannya. Contohnya, saya seorang pelari maraton 20 km misalnya begitu ya. Terus kemudian Pak Yoni bilang, Pak Yoses, ada tantangan lari maraton 21 km. Kalau Bapak Ibu jadi saya, menjawab ya atau tidak? Berani atau tidak? Berani. Saya biasa 20 km kok. Tinggal 1 km tambah gampang, Pak. Saya siap. Itu yakin. Saya yakin bisa menyelesaikan karena saya berangkat dari pengalaman saya. Tapi beda cerita kalau misal Pak Yoni bilang kepada saya, Pak Yoses, ada kontestasi lari maraton, Pak. 20 km. Waduh, saya biasa 20 km gitu. Tapi bukan di trek maraton, Pak. Lari ke Gunung Bromo, Pak. Nah, saya mikir 2 kali. Waduh, saya enggak pernah ya, Pak. Gitu. 20 km kan saya larinya datar. Tapi kalau naik turun jalan berdebu ataupun terjal dekat-dekat jurang, wah saya belum pernah. Saya coba ya, Pak ya. Kalau saya sampai sana, itu bukan karena saya pelari maraton. Itu karena pertolongan Tuhan. Itu beriman. Berkeyakinan itu berangkat dari pengalaman kita. Tapi kalau beriman, berangkat dari ketidaktahuan, tetapi percaya pertolongan Tuhan akan ada. Dan kita berjalan di sana. Doa-doa kita apakah akan selalu dijawab Tuhan? Kita tidak tahu. Tuhan yang berkehendak. Tetapi dalam doa itulah kita berkeyakinan berjalan bersama dengan Tuhan. Entah hasilnya baik dan buruk. Kalaupun hasilnya baik, ya pertolongan Tuhan. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Setidaknya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan disitulah doa menjadi sesuatu yang sangat indah.
Berdoa menjadi sesuatu yang sangat membuat kita hidup makin bermakna. Maka kalau Rasul Paulus berakar di dalam, dibangun di dalam dia, dan bertambah teguh dalam iman. Kata tambah teguh sebenarnya bisa diterjemahkan tambah kuat dalam pencobaan. Mengapa? Karena dalam hidup kita akan selalu berhadapan dengan banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak mudah. Bahkan dalam setiap doa-doa kita bergumul sedemikian rupa. Dalam doa yang diajarkan Yesus hari ini, versi doa Bapa Kami-nya lebih singkat daripada versi Matius. Tapi baik di Lukas ataupun di Matius, ada dua setidaknya poin penting, yaitu bicara soal kecukupan. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, itu yang pertama. Bicara soal kecukupan itu tidak mudah. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, hampir setiap detik ada iklan. Iklannya apa? Pinjol. Pinjol. Harusnya kalau nggak utang ya nggak harus berhutang, kan begitu. Tetapi kalau lihat iklan, kita itu nggak utang, disuruh ngutang dengan perbandingan bunga-bunga yang sedemikian rupa. Makanya banyak orang terjerat dalam pinjol. Sangat melelahkan. Dan ketika sudah kena pinjol satu, tambah lagi, tambah ini. Dan pinjolnya jadi makin banyak. Kadang membatasi kecukupan tidak mudah. Kita pengen sekali, pengen ini, pengen itu, sehingga kita tidak tahu apa kata cukup. Padahal makanan yang secukupnya, cukup aja. Itu akan menolong kita dari banyak perkara buruk di masa datang. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajak supaya kita mengampuni dan tidak jatuh dalam pencobaan. Bagian yang paling sulit dalam hidup menyatakan kasih itu kan mengampuni. Kita bisa mengasihi orang, ya di gereja, oke, bisa memberi. Tapi kalau mengampuni, oh susah Pak. Saya selalu ingat Pak, bagaimana tidak? Uang saya tidak dikembalikan Pak. Uang saya ditilep, bisnis saya ambruk, keluarga saya hancur. Bagaimana saya bisa mengampuni? Mengampuni tidak boleh didasarkan atas perasaan kita, Bapak Ibu. Mengampuni harus didasarkan karena kita taat kepada Tuhan. Kalau kita dasarkan pada sakit hati kita, nggak akan ada habisnya. Bapak Ibu sakit hati sedikit, itu bisa panjang. Mengapa? Karena sakit hati itu selalu diingat. Tetapi kalau kita berangkat dari ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taat. Aku ingin mengampuni, walaupun sakit. Tapi aku mau taat menjadi murid-murid-Mu. Maka mengampuni akan sangat menolong kita menemukan jiwa yang sehat. Berdoa membuat kita menemukan pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya Rasul Paulus bilang, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada akhirnya Bapak Ibu, muara dari semuanya adalah kita bisa mengucap syukur. Baik perkara-perkara kehidupan yang sulit, ataupun perkara-perkara kehidupan yang mudah. Kalau semuanya kita bisa jalani, sampai pada akhirnya kita menemukan keindahan-keindahan di dalamnya, menemukan bahkan mungkin tekanan-tekanan yang begitu dahsyat. Kalau kita tiba sampai pada di hati syukur, saya pikir hidup akan selalu layak untuk kita jalani. Walaupun tidak selalu mudah, walaupun tidak selalu bisa serta-merta cepat kita selesaikan. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh, Bapak Ibu. Tuhan yang dekat, sejauh doa saja. Dia tidak di mana-mana. Dia berada dalam hidup kita, di hati kita, pikiran kita. Sejauh apakah kita makin dekat dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, saya pikir orang Kristen yang bersukacita adalah orang Kristen yang selalu menemukan mujizat setiap hari. Mujizat itu bukan mujizat yang
besar, spektakuler, enggak. Kita ini terlalu punya kebiasaan cara beriman itu Tuhan yang spektakuler. Dalam tradisi teologi Bapak Ibu ada banyak orang memahami Tuhan itu dengan cara berbeda-beda. Ada yang disebut Deus Iratus. Deus Iratus itu Tuhan yang marah. Jadi kalau Bapak Ibu kena kemalangan, orang langsung berpikir, jangan-jangan Tuhan marah ya dengan saya, hati-hati. Itu cara berpikir bahwa Tuhan marah. Itu dalam terminologi teologi disebut Deus Iratus, Tuhan yang marah. Ada juga Deus Absconditus, Tuhan yang bersembunyi. Makanya ada lagunya, ku cari wajahmu, kan gitu ya. Tuhan, persoalanku kok belum selesai-selesai ya Tuhan. Gitu ya. Tuhan, tunjukkanlah wajahmu, gitu ya. Nanti kalau Tuhan menunjukkan wajahnya, seakan-akan terus tiba-tiba persoalan kita mulai ringan, gitu ya. Pandemi COVID, wah sangat sesak, Tuhan kok enggak muncul-muncul ya, seakan-akan. Nah itu Deus Absconditus, Tuhan seakan-akan bersembunyi. Nanti kalau Tuhan sudah muncul, persoalannya kira-kira akan melegakan, akan tertolong. Tapi yang paling, kalau Bapak Ibu tiba di titik ini, lumayan berimannya. Daripada yang pertama tadi Deus Iratus, dikit-dikit berarti Tuhan marah ya. Hati-hati kalau Bapak Ibu berkunjung kepada jemaat yang sakit ya. Waduh pasti Bapak Ibu kena dosa ini, bertobat dulu kepada Tuhan. Nah itu dalam pikirannya pasti Deus Iratus, Tuhan yang marah. Tapi kalau berkunjung kepada jemaat yang sakit, enggak apa-apa ya, Tuhan pasti akan menolong. Akan tiba saatnya, indah pada waktunya. Itu Deus Absconditus, Tuhan yang tersembunyi. Kalau Tuhan nanti muncul, terlihat, memberikan rahmatnya, maka pertolongannya ada. Tapi yang sering terjadi adalah Deus Present. Deus Present itu adalah Tuhan yang hadir. Tapi Tuhan yang hadir itu selalu diharapkan yang spektakuler. Yang spektakuler itu apa? Tuhan, kalau saya sakit mohon langsung disembuhkan. Gitu ya. Tuhan, utang saya banyak, mohon bisa langsung ditutup siapapun yang nanti Tuhan gerakkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita itu selalu terbawa cara pikir kalau Tuhan melakukan mujizat selalu yang spektakuler, sangat besar. Mengapa? Karena kita menghayati Deus Present, tapi condong model yang seperti ini. Maka tidak heran kalau ada KKR kesembuhan, orang sakit datang mengunjungi KKR 1, 2, 3 berharap apa? Deus Present. Kalau nanti Tuhan berkehendak saya langsung sembuh. Tapi faktanya apakah sembuh? Ya tidak. Tuhan hadir tidak hanya model yang seperti ini. Walaupun Allah juga bisa melakukannya. Tapi yang diharapkan dari Yesus adalah Deus Present yang ada dalam sehari-hari. Yang kecil-kecil tetapi bermakna gitu loh. Membuat kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Ambil contoh sederhana misalnya begini. Saya tidak tahu di Merisi apakah ada paduan suara senior lansia? Ada? Nah, ambil contoh saja lah. Karena di tempat saya dulu ada, tapi sejak pandemi terus nggak ada gitu ya. Paduan suara lansia itu kan kalau mau tampil yang ribet pasti 2 hal Bapak Ibu. 2 hal. Yang satu lagune opo, yang kedua seragami opo. Nah biasanya itu. Jadi lagunya apa, walaupun lagunya ini nanti diajarkan hari ini, pulang lo langsung lupa. Diajar lupa, ya enggak apa-apa gitu ya. Yang kedua adalah bicara soal seragam. Ambil contoh saja. Lansia mau tampil paduan suara di KU yang pertama 6:30. Jam 6:30, oh pasti rapi sudah datang. Pasti itu, saya yakin gitu ya. Minimal setengah jam. Tapi cilakanya pada waktu mau berangkat, seragamnya sudah siap, tiba-tiba buka pintu, kancingnya kecantol pintu, cetok copot. Dan pada saat, loh Tuhan, kancingku putus gitu ya. Terus kemudian bingung, waduh lihat jam, waduh 1 jam lagi nih ke gereja nih, lah masa ganti seragam gak bisa, wah bingung. Cari jarum benang, gak ketemu-ketemu. Terus kemudian berdoa, Tuhan,
Berkatilah hambamu ini, hambamu sudah latihan 3 bulan walaupun salah-salah Tuhan. Seragamnya sudah disiapkan dari kemarin. Mau berangkat kok kancingnya putus loh Tuhan, gitu ya. Begitu Tuhan tolonglah, amin. Lihat kotak jarum benangnya di pojokan pintu. Lah itu puji Tuhan, gitu ya. Cucunya bilang, emak aja nggak lihat dari tadi mundar mandir nggak lihat emak itu. Gak peduli, yang penting dijahit dulu, aku mau memuji Tuhan. Gitu. Sampai di gereja, seneng sukacita. Mengapa? Tuhan menjawab doanya, walaupun dari kancing sederhana. Tuhan hadir dalam perkara-perkara sederhana. Seperti inilah Tuhan yang kita jumpai. Kalau kita selalu yakin Tuhan hadir dalam persoalan-persoalan kecil sederhana, tapi bermakna, maka setiap hari Bapak Ibu akan selalu melihat mujizat Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan memberkati kita. Amin.